di kabarinews.com. Saya John Uy dari San Francisco dan hari ini kami ada Ibu Endah. Ibu Endah, apa kabar? Baik Pak, selamat pagi. Terima kasih sudah mengundang saya. I'm honored to be talking to you. Ibu Endah, apakah bisa memberi informasi riwayat Ibu Endah sampai bisa datang ke Amerika? Silakan. Saya pindah ke Amerika itu waktu sesudah saya married. Well, my background, saya dulu asisten apoteker, lulusan Surakarta tahun 71, kerja di Semarang di Rumah Sakit Elizabeth Candi Baru Semarang. Kerja di sana selama 7 tahunan lah. Kemudian saya menikah, pindah ke Amerika karena suami mau menyelesaikan S2-nya. Langsung, jadi sesudah menikah kita tinggal di Fort Collins, Colorado. Sesudah itu, sesudah dia selesai, kita pindah ke Chicago dan tinggal di sana selama 30 tahunan lah. And in between, actually, kita pernah tinggal di Senegal, West Africa selama 2 tahun. Balik lagi ke Chicago. Terus beruntung suami dapat kerjaan di Indonesia lagi. 2 tahun di Lombok pada tahun 87 sampai 89. Pindah ke Jakarta tahun 89 sampai 92. Terus sesudah itu menetap dari 92 sampai sekarang. Tapi kami barusan pindah di Colorado ini, di Eagle, tepatnya salah satu kota kecil di dekat Vail Resort, karena mendekati cucu. Jadi ada anak yang tinggal di sini, bekerja di sini, menikah dan punya anak. Jadi sedikit background-nya. Oke. Aktivitasnya Ibu Endah tuh banyak sekali ya. Silakan menyebut aktivitasnya yang in the past ya. Saya itu memang dari sebelum menikah juga sudah aktif sekali waktu ini ya, dalam sport atau dance. Pernah belajar karena dari Solo itu kan sumbernya culture ya. Jadi belajar dari kecil, belajar gamel, belajar nari itu sudah seperti kehidupan lah di sana. Walaupun pernah sebelum G30 SPKI itu saya sempat berhenti, waktu itu masih SMP, karena banyak itu orang yang pada membawa seperangkat gamelan menari di perempatan pada zaman itu. Jadi sempat ayah saya bilang, no, you cannot learn how to dance anymore. Nah, aku tidak ngudang anakku jadi ledek katanya gitu. Jadi sempat berhenti. Tapi sesudah mau menikah, saya pikir saya mau pindah ke Amerika, saya harus bisa menari Indonesia paling tidak satu. Saya mengambil intensif 3 bulan karena di Solo kan ada ASKI, Akademi Seni Karawitan. Kebetulan ada tetangga itu yang murid lulusan sana, jadi saya ngambil 3 bulan intensif satu tarian Gambiranon. Jadi, tapi benar juga waktu saya di Colorado State University, kebetulan ada International Night, itu jadi saya menari di sana Pak, walaupun saya tidak punya kostumnya, saya menulis surat ke kedutaan di Washington DC, cerita kalau nama saya Endah Rai, saya student Colorado State University, mau menari di International Student Night, apa boleh pinjam tarian pakaian Gambirano. Dan they support sekali. Jadi waktu itu saya dikirimin ini Pak, dikirimin pakaiannya. Jadi senang sekali. Jadi benar-benar bisa menari lah gitu. Karena pada tahun waktu itu tahun 80 Pak,
jadi belum banyak Indonesian dari konsulat. Waktu itu event konsulat di Chicago pun baru buka tahun 82. Jadi sebelum ada konsulat di Chicago tahun 82, saya juga sempat menari di Open Community College waktu saya ngambil course, juga pinjem lagi gitu. Ya, dan selalu di sini saya tuh selalu mencari tempat di mana saya bisa senam, bisa olahraga begitulah. Dan juga Ibu mengajar ya, mengajar senam. Iya, di samping sekarang ini saya mengajar senam namanya Zumba Gold. Saya ambil license pada tahun kira-kira 8 tahun yang lalu. Saya waktu itu kerja di rumah sakit di Northwest Community Hospital di Arlington Heights, punya health club di situ. Jadi saya juga ngambil. Nah, Zumba Gold itu desain untuk orang-orang lansia ya, lanjutan 50 ke atas lah, atau untuk orang yang barusan misalkan habis kecelakaan atau surgery, jadi untuk mengembalikan supaya kembali ke aktivitas lagi itu bisa senam Gold, karena itu modified gerakannya, jadi tidak loncat-loncat, tidak aerobiknya itu more like low impact gitu. Ya. Dan di samping itu saya juga ngambil license. Ini cuma sampingan aja Pak, karena kerjaan saya yang benar itu sebagai medical coder di rumah sakit Northwest Community Hospital. Untuk mengajar sport di sini juga perlu ngambil license dari AFAA, yaitu American Fitness American Association. Karena di situ diajarin bagaimana cara melihat gerakan-gerakan yang diajarkan itu supaya student kita itu tidak ada cedera begitulah. So all of the movement we have to keep an eye on them, gerakannya benar enggak, and you have to do warm up and then cool down sesudah itu. Jadi tadinya cuma sampingan, sekarang karena retired di kota kecil ini, kebetulan banyak orang-orang lansia. Banyak juga ini ada 4, kalau nggak salah 4-5 guru Zumba, tapi hanya saya di sini yang lansia. Gitu. Banyak orang Indonesia yang tinggal di sana? Kalau di sini, di Denver banyak Pak. Denver itu tapi 3 jam dari sini. Di sini saya ketemu ada anak yang kerja di supermarket, mungkin ada 2, atau pernah ada ketemu di Chinese restaurant jadi jadi server begitu. Enggak ada lah, tidak seperti di Chicago. Waktu di Chicago senang sekali, ya banyak sekali kegiatan, bisa ikut gamelan, sinden juga untuk sinden Bali. Walaupun saya orang Jawa, lucunya jadi sinden Bali karena yang ada kegiatan waktu itu. Terima kasih untuk membagikan foto ya. Ini saya mau kasih lihat yang pertama. Ini masakan apa nih? Ini sebetulnya itu dari Solo Pak. Spesial namanya sabuk ramba. Saya tuh kangen lah. Itu karena rasanya khas sekali. Bumbunya itu dari wijen. Jadi saya tuh kalau pulang ke Solo pasti nyari bumbu rujak. Jadi cuma dari ketupat, sambal wijen, sama karak beras ya. Tapi karena saya tuh juga kadang-kadang doing shortcut kalau masak. Saya ketemu tahini sauce itu sebetulnya sesame paste yang dipakai untuk orang-orang dari
Middle East gitu untuk buat humus. Jadi saya tinggal nambahin kencur, daun jeruk, bawang putih. Jadilah tombol kangen dari Solo. Terus yang bagian kiri? Bagian kiri itu namanya selat Solo. Itu juga khas dari Solo yang kalau pulang saya pasti nyari. Dan lagi dulu ibu saya sering membuat itu karena sebetulnya itu ada influence dari Belanda juga. Karena itu yang di lettuce itu mayonesnya dibuat dari yellow egg yolk-nya, dari kuning telur. Dagingnya itu dari semur daging. Dan ini saya buat karena satu mau pamer lettuce-nya itu dari kebun begitu. Jadi fun lah dan lagi enak sekali Pak, fresh dan healthy begitu. Dan bagian kanan? Bagian kanan just simple Japanese food, urap. Saya buat sendiri itu bean sprout-nya di sini karena tidak ada orang jual. Dan yang hijaunya itu kale. Kale-nya juga saya ambil dari kebun. Cuma tempenya itu Pak saya belum buat sendiri, masih males ya. Saya selalu beli dari Wisconsin sebenarnya itu, dari Rumah Makan Bandung Pak Syahroni, mempunyai rumah makan di sana. Dan tempenya itu enak walaupun dikirim dari Wisconsin ke Colorado, nyampenya itu masih fresh dan enak gitu. Masih ada ya restorannya? Iya, yeah. Masih ada. Okay. Terus yang berikut? Yang berikut ini kue yang sebelah kiri nogosari. Jadi dari tepung sama di sini plantain ya, nggak ada pisang kepok. Yang sebelah kanan bolu kukus. Saya di sini walaupun tidak ada orang Indonesia, tapi saya juga aktif untuk mempromosikan makanan Indonesia lah. Di tempat retirement sini saya aktif di Shaw Cancer Center karena saya sendiri adalah survivor, kena breast cancer 2 kali, ada thyroid cancer, dan kebetulan di Eagle Valley sini di Edward itu ada rumah sakit yang khusus untuk kanker juga. Dan lagi banyak support untuk survivor. Dan lagi banyak di Colorado ini orang-orang banyak yang gluten free atau vegetarian begitu. Jadi nogosari is kind of perfect dessert untuk gluten free orang-orang karena dibuat dari beras dan pisang dan dengan santan. Di samping Nagasari, saya tuh sering juga membuat wingko Pak, karena juga termasuk gluten free. Banyak teman-teman yang gluten free di sini, yang ada yang punya celiac disease, ada yang cuman sensitif dengan tepung begitulah. Jadi. Terus yang ini? Sebelah kiri saya suka buat juga rempeyek mangbin mangbin apa namanya? My brain stop. Anyway, rempeyek kacang hijau lah, iya. Kacang hijau, oke. Rempeyek kacang hijau. Itu juga gluten free karena dibuat dari beras. Yang kanan itu sate. Ya, biasa sate dan kan saya juga sering buat sate itu di sini Pak. Saya punya tetangga punya anak 2
lucu sekali. Anaknya tuh masih umur 8 tahun, 7 tahun lah. Itu waktu saya kasih sate, senang sekali Pak, sampai kata ibunya itu dicium-cium satenya, bilang ibunya, like, I love this, I love this. Make sure that on my birthday, Mrs. Enda bisa buatin katanya. Lucu ya. Yang ini batik ya? Oh ya, saya selama COVID ini, jadi bulan Maret, saya membuat emas untuk saya donasikan di Vail Valley sini untuk perawat-perawat. Waktu itu, waktu bulan Maret itu katanya kan tidak ada mask anywhere, semua habis. Jadi di Eagle Valley ini ada grup namanya Eagle Valley Sewing Group. Jadi ada beberapa ibu-ibu yang kita membuat mask, kemudian didonasikan ke rumah sakit di sini, dan ini mengikuti following their guidelines gitu ya. Jadi harus bahan dari katun, itu dibuat 2 lapis, atasnya dikasih seperti kawat, jadi supaya untuk fitting di hidung begitu, dan lagi dibuat supaya bisa diisi filter kalau perlu. Jadi semua gerak cepat. Di samping itu juga saya kirim ke siapa yang memerlukan. Ada di Colorado, ada yang di Chicago, ada seorang teman di Chicago yang putranya itu kebetulan seorang perawat di Arizona, katanya, Mama ini semes, gitu. Sebenarnya sudah saya kirim. Selama ini juga saya mau membuat mask lagi untuk nanti kita sumbangkan ke, ada grup di Chicago yang baru mau fundraising. Jadi ya masa pensiun ini banyak waktu, bantu-bantulah begitu. Nah, kita jangan lupa yang bagian kanan apa itu, masakan apa? Oh, itu hasil dari kebun. Saya juga pamer tuh bahwa saya itu sebetulnya ratatouille, masakan Perancis, yang isinya cuman terong, zucchini, bawang bombay. Kalau bawang bombay-nya sih saya beli, daun basil sama tomat. Kalau yang tomat sama basil sama itu namanya cheese, keju mozzarella. Nah, itu campuran lah Itali sama Prancis. Tapi dari kebun Pak, senang kalau summer begini bisa masak-masak. Apalagi di sini tidak ada restoran yang bagus gitu ya. Terus yang ini, Bu? Oh, waktu saya di Chicago ya, waktu itu saya main gamelan. Waktu itu kita ada performance di Millennium Park dengan sama teman-teman di Chicago dari grup IPAC. IPAC itu Indonesian Performance Art of Chicago. Terus yang ini? Ya, waktu kan. Yang kiri waktu gamel di yang kiri itu waktu gamel yang itu di Millennium Park. Kalau yang kanan waktu itu pas ada fundraising di Loyola University, uangnya untuk kalau nggak salah pas ada bencana di Indonesia besar-besaran begitu. Udah agak lama juga itu. Terus yang ini? Yang ini juga sama, kalau ini pas kita gamel di Northern Illinois University. Nah, yang depan itu Chef Coast, Pak. Oke.
Terus Ya. yang ini apa? Ini latihan gamel ke KJRI sama Pak Nyoman. Pak Nyoman itu bapak couple dari Indonesia yang very active to promote Indonesian culture juga. Jadi kita waktu itu mau perform di ada beberapa performance waktu itu. Jadi kita gamel. Karena saya udah agak ini ya, waktu itu banyak anak-anak muda yang lebih luas menarinya. Ya udah saya gabung aja dengan gamelannya. Dan rupanya udah lama ya tinggal di Amerika dan pengalamannya bagaimana di Amerika? Saya pindah ke sini tahun 79. Waktu itu belum banyak orang Indonesia ya. Pengalamannya pertama kali yang saya tuh senang sekali itu ketemu ramen noodle itu loh Pak, yang buatan dari pas jalan-jalan di supermarket itu karena ya saya bawa bumbu-bumbu sih dari Indonesia waktu itu. Tapi ketemu ramen noodle itu, aduh senangnya bisa buat itu kayak tidak ada super mie waktu itu. Dan kadang-kadang sih kalau hiking sama suami itu saya beli ramen noodle buat bakmi goreng, dibawa untuk lunch, untuk camping begitu. Nah, suaminya apakah udah lebih senang masakan Indonesia atau masakan Amerika? Suami saya senang masakan Indonesia juga ya, karena dia di sana 2 tahun waktu itu, tapi sebelumnya memang dia juga suka culture. Sebelum dia ke Indonesia, pernah traveling all over the world juga, karena kayak hippie dari Jerman sampai Afghanistan, Iran, India, kemana-mana begitu. Dan ketemunya bagaimana? Ada sebetulnya temunya itu malah justru dikenalin sama teman. Ada waktu itu, walaupun saya punya banyak kenalan orang asing karena kerja di rumah sakit, apoteknya itu window-nya itu di depan. Jadi kalau ada orang asing mau tanya apa gitu selalu ke apotek dulu gitu, nanya cari direction atau apa. Jadi kebetulan banyak ibu-ibu muda yang anaknya sakit, ended up ada apa namanya masuk ke rumah sakit, jadi banyak kenalan. Nah kalau yang kenalin saya itu sebenarnya counterpart dia itu suka kalau minggu itu ke gereja di rumah sakit karena saya tinggal di asrama waktu itu, jadi ada kapelnya gitu. Jadi ya kenalan ngobrol aja gitu-gitu. Lama-lama jadi dikenalin sama temennya. Nah, sekarang tantangannya apa di Amerika? Bagaimana ya, karena saya sudah adapt sekali ini ya kalau dengan kehidupan sini. Karena gimana ya, karena saya pikir karena sudah lama di sini, anak cucu di sini, saya juga kerja, makanya saya jadi saya juga rajin nabung sendiri karena kebetulan kerja di rumah sakit ada pensiunan, ada 401k, jadi saya juga nabung sendiri lah. Jadi kalau ada kebetulan ada kebutuhan di Indonesia, nggak usah minta suami begitu. Apalagi dari dulu juga sudah biasa kerja sendiri begitu ya. Jadi harus punya duit sendiri. Kalau di sini, kalau di Chicago itu senang sekali ya karena banyak Asian store, banyak ini untuk makanan, semua bisa terpenuhi. Kalau di sini karena di kota kecil, jadi misalkan saya mau belanja, itu harus ke mana tuh, ke Denver atau online, yang fresh misalkan laos bisa dapat laos, serai, itu belinya di sana. Atau saya sering suka membuat lumpia juga karena kesenangan orang sini. Tapi saya kalau membuat lumpia itu saya senang kulitnya yang dari Asian store itu lebih tipis. Saya tidak suka kalau yang beli di local grocery karena kulitnya itu tebal. Jadi kayak saya itu nggak suka itu lumpia yang dari Chinese restaurant itu.
isinya cuma cabbage sama banyak oilnya. Jadi belinya online ya, bukan? Kalau yang fresh saya ini ke tokonya. Jadi 3 jam ya kalau ada keperluan, atau kalau pas kita mau keluar kota, jadi ke Denver Airport, pulangnya masih mampir ke Exmoor beli fresh stuff. Kalau yang dry ingredient bisa beli online. Ada juga teman baik dari Chicago yang kalau bilang, Bu Endah, saya mau ke ini Thailand, Ibu perlu apa gitu, dibelanjain, terus dikirim ke sini, saya ganti rugi. Ya, Okay. Nah, ya kok senang sekali ya sekarang. Dulu waktu saya ke sini pertama kali dan nggak ada apa-apa, nggak ada. Ya, senang sekali karena ada online atau ada teman atau gimana? Senang sekali bagaimana? All the above. Iya, senang sekali. Oke, baik. Ya. Dan jadi ada pilihan lah. Ada pilihan sekarang ya, bandingin dulu mungkin lebih terbatas, apalagi Ibu datang tahun 79 kalau salah kan? 79 ya. Ya, dan 79 pasti untuk cari makanan atau bumbu Indonesia agak susah ya. Dulu ada kalau di Denver itu dulu ada toko Asia, bahan-bahannya ada yang itu loh Pak, runs by Dutch, the Dutch, karena ternyata banyak orang Belanda yang pada pindah ke Colorado. Belanda Indo Belanda iya. ya, Indo Nah, Belanda. yang Belanda beneran, Oh, Belanda, Belanda okay. asli. Jadi dulu adanya cuma sambal olek, OELIK, olek kalau karena Belanda Olek, ya. ya. Sambal olek ada, sambal olek ada, bumbu gado-gado ada, udah itu aja. Lainnya ada juga yang kering-kering, misalkan powder kencur, powder apa gulai, macam-macam gitu. Oh, tantangan juga dulu itu ini Pak, karena saya itu orang Indonesia itu kan kecil ya, jadi termasuk petit. Susah sekali cari pakaian yang fit begitu. Jadi waktu itu belum ada petite size clothing. Saya kadang kalau nggak beli bagian anak-anak, juga kadang saya membuat sendiri, beli pola, beli kain, apalagi waktu saya hamil, itu saya harus membuat baju hamil sendiri, karena saya lihat di Walmart waktu itu belum banyak fashion ya. Amerika itu sebetulnya fashionnya kalah dari Indonesia. Jadi fashionnya dulu, apalagi kita selalu dressy ya, kalau di Indonesia itu kalau keluar itu sudah dandan, sudah gini. Jadi saya waktu itu juga harus membuat pakaian sendiri. Saya lihat jahitannya nih kok jelek sekali, harganya segini, nggak fit lagi, nggak pas lagi. Saya sudahlah. Untung sekali saya dulu sekolah di sekolahan Katolik ya. Ibu saya dulu guru zaman Belanda, dan lagi jadi diajarin jahit gini. Jadi lumayan. Jadi semua pendidikan atau kegiatan waktu kecil yang kita dulu komplain ya, ternyata memang untuk masa tuanya itu kok ya ada aja gitu. Bisa dipakai semuanya. Nah, pesan terakhir untuk diaspora Indonesia yang tinggal di Amerika, apa itu dari Ibu? Pesan saya, don't give up. Semuanya di sini, apalagi sekarang itu apa ada ya. Jadi dan lagi keep learning. Bahan-bahan di sini ada, cara-cara apalagi di YouTube sekarang, di ini mau belajar jahit ada caranya, mau belajar masak semua ada di YouTube. Don't give up. And untuk anak-anak yang muda itu bisa inilah ya, jaga kesehatan, jaga makanan, supaya tetap sehat seumur hidup. Jadi karena teman-teman saya ini yang teman-teman sekolah saya itu nggak tahu sudah berapa, ada beberapa yang sudah meninggal semua. Ya lumayan, saya bulan ini nanti sudah mau 67. Jadi ya tetap
apa namanya, saya nggak give up, tetap belajar. Kalau ada yang baru selalu kita pelajari. Begitulah. Oke. Terima kasih Ibu Endah untuk membagikan pengalaman, dan untuk Permisa Kabari, saya John Uy, sekian dulu, dan jangan lupa subscribe Kabari YouTube. Subscribe Kabari YouTube. Terima kasih. Sampai Terima ketemu. kasih, and thank you for having me, and salam kembali, dan salam untuk orang-orang Indonesia dan diaspora.